Saya Hikmah Ramadhani Wismantara, guru biologi di SMK Negeri 1 Arjasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, iya, kata itu seolah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan. Bagaimana tidak, belajar merupakan suatu proses setiap individu untuk mendapatkan perubahan baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai hal yang telah dipelajari. Kita sekarang ini dihadapkan perkembangan teknologi yang amat pesat. Apakah perkembangan teknologi dapat membantu proses belajar atau justru sebaliknya? Kita cari tahu yuk. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Adakah hari ini yang tidak masuk? Ada. Siapa? Susan. Ada apa Susan tidak masuk? Keluarganya meninggal. Illa hadratin Nabil Mustafa sayyalana walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Amin amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya di setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Tinggal kita, saya, kalian untuk menunggu giliran. Semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan yang terpenting adalah sebelum kita meninggal, semoga kita senantiasa bermanfaat untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk sekeliling kita. Syukur-syukur untuk negara kita ini. Baik anak-anak, jadi sebelum kita mulai pelajaran, tolong Nia dipimpin temannya untuk berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan doa ini kita dapat belajar dengan baik, menerima ilmu dan bermanfaat pada saat kita besar nanti. Siapa yang hari ini sudah sarapan? Angkat tangan. Yang belum? Oke, Ain. Tadi sarapan lauknya apa? Pizza, Pak. Pizza? Iya, Pak. Pizza. Di sini ada yang jual pizza? Ada. Oh ada. Padahal Indomaret saja tidak ada ya. Tapi ada yang jual pizza. Pizza Hut atau apa? Pizza KW, Pak. Oh pizza. Oke, pizza KW. Tidak apa-apa pizza KW. Kita belajar yang KW dulu. Pizza-pizzaan. Nah, jangan-jangan 1 tahun ke depan ada orang yang investasi di sini buka Pizza Hut besar kan kita tidak tahu. Amin. Ada yang hari ini sarapan tempe. Ada, Pak. Nah, ini. Oke, Nora. Nora tadi sarapan? Tahu sama tempe. Tahu-tahu sama tempe. Oke, kira-kira tempe itu terbuat dari apa, Nora? Kedelai. Bagaimana ceritanya dari kedelai bisa jadi tempe? Karena keledai, maaf, Pak. Karena kedelai dibiarkan lalu jadi tempe, Pak. Oh, jadi keledai kalau dibiarkan jadi maaf. Kedelai kalau dibiarkan bisa jadi tempe. Apakah seperti itu kira-kira? Apa Husni? Kayaknya ini enggak terima ini. Bukan, Pak. Kenapa? Setahu saya tempe harus ditambahkan ragi tempe. Ragi tempe. Kira-kira ragi pada apa tadi? Ragi tempe ya namanya. Itu apa namanya? Setahu saya jamur Rhizopus oryzae. Baik, jadi Rhizopus oryzae itu nanti hasilnya seperti apa? Karena proses fermentasi, Pak. Apa yang dihasilkan dari proses fermentasi tersebut? Oke, Susi. Cuan cuma tempe apa aja cuci banyak tombo, Pak.
Nggak ngerti bahasanya apa? Pakai bahasa Indonesia. Coba. Nantinya jamur tempe tersebut akan semakin banyak dan tumbuh, Pak. Oh, tandanya apa si jamur tersebut bisa tumbuh dan banyak? Makin lama berwarna putih, Pak. Makin lama berwarna Putih. pakai skincare. Oke, terus apa putih-putihnya itu? Putihnya apa? Jamur. Lah iya, jamur. Terus putih-putihnya itu tadi namanya apa? Kumpulan hifanya, Pak. Kumpulan Hifanya. kumpulan hifa. Baik, anak-anak kalian luar biasa hebat. Jadi 2 pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Askomikota, Pak. Askomikota. Kemudian setelah itu kita belajar apa? Basidiomikota, Pak. Apa yang membedakan askomikota dengan basidiomikota? Reproduksi seksualnya, Pak. Nah, kenapa dengan reproduksi seksualnya? Kalau askomikota menghasilkan askospora, sedangkan basidiospora menghasilkan basidiospora, Pak. Kalau askomikota menghasilkan askospora, tapi kalau basidiomikota menghasilkan Basidiospora. basidiospora. Kemudian kira-kira ada yang bisa menyebutkan peranan dari askomikota dan basidiomikota yang Saya, kemarin? Pak. Oke, Yuli apa kira-kira? Askomikota misalnya Saccharomyces cerevisiae untuk dibuat tape. Saccharomyces Yes, cerevisiae. Untuk apa kira-kira? untuk dibuat tape, Pak. Oke, bagus, membuat tape. Terus apa lagi? Basidiomikota misalnya jamur kuping untuk dimakan. Jamur kuping itu bisa untuk dimakan. Kemudian ada lagi? Penicillium notatum untuk membuat sake, sedangkan jamur tiram untuk dimakan. Penicillium untuk membuat sake dan jamur tiram untuk dimakan. Apa sependapat dengan Dita? Ada yang mempunyai jawaban baik? Bukan, Pak. Penicillium untuk membuat antibiotik. Kira-kira jawaban Dita atau Tasya yang kalian sepakati? Tasya. Jadi Penicillium notatum itu bisa membuat antibiotik. Di abad ini dengan HP kalian bisa mengakses seluruh informasi kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Baik itu dengan bantuan Mbah Google, Kak Google, ataupun Kak YouTube. Jadi semua bisa kalian akses di sini. Iya. Jadi bahkan kalian tanya gebetan kalian melalui WA pun bisa. Jadi hari ini kita belajar tentang jamur pada tempe. Kira-kira ada yang bisa menebak jamur pada tempe ini masuk pada divisi apa? Angkat tangan yang bisa. Oke, Tasya, apa? Jamur, Pak. Ya, oke, mempelajari tentang jamur. Tepatnya pada divisi apa? Zygomicota. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar lebih dalam tentang zygomicota. Apa saja yang akan kita pelajari, yaitu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu ada 3, yaitu yang pertama mendeteksi ciri-ciri jamur pada zygomicota. Jadi kalian akan tahu ciri-ciri jamur tersebut, kemudian memerinci cara reproduksi jamur pada zygomicota dan menyeleksi peranan pada jamur zygomicota. Jadi ada 3 yang akan kita pelajari. Baik anak-anak, kalian bawa HP semua? Kalau bawa, setelah ini kalian keluarkan, kemudian silahkan tayangan berikut ini kalian scan. Silahkan di scan. Nah, landscape. Baik, apa yang kalian lihat dari video tersebut? Apa, Yuli? Penampakan jamur melalui melalui mikroskop. Jadi di tayangan video tersebut ada penampakan jamur Rhizopus yang dilihat melalui mikroskop. Silakan dilihat semua. Nah, apa kira-kira yang bulat-bulat ini?
Pentol Pak, pentol. Apa? Masa pentol? Iya jamur, tapi bagian apa? Kira-kira kepala. Oke, jadi itu adalah tayangan video singkat. Selanjutnya kalian akan mendiskusikan beberapa hal berikut, yaitu tentang ciri-ciri, reproduksi, dan peranan. Peranan pada apa? Pada jamur zigomikota. Baik anak-anak, silahkan berkelompok sesuai kelompok yang sudah dibagi. Dipersilahkan, silakan. Jadi silahkan dari masing-masing kelompok perwakilan maju ke depan untuk menerima LKPD. Silahkan. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Agar pengerjaannya cepat selesai, silakan dibagi dengan anggotanya dalam proses menuliskan jawabannya ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita beri waktu kurang lebih 15 menit dalam proses pengerjaannya. Silakan boleh berdiskusi, membuka HP kalian, dan di LKPD tersebut ada barcode yang bisa kalian scan. Silakan kalian scan ya. Jadi untuk melihat tayangan videonya, kalian bisa melakukan scan barcode tersebut. Baik, waktu mengerjakan dimulai dari sekarang. Silakan. Tiga, 2, 1. Silakan LKPD dikumpulkan dari kelompok 1 sampai dengan 4. Silakan maju ke depan. Kelompok 1, kelompok 2. Silakan kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan maju ke depan. Apakah bisa dimulai teman-teman? Oke, bisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dan di sebelah saya Kartini Susilaningsih. Saya Vina Faradita. saya akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Hidup sebagai saprofit, miselium bercabang banyak dan hifa tidak bersekat sehingga terlihat seperti pipa atau pembuluh. Dinding sel terdiri dari zat kitin dan memiliki zoospora sehingga sporanya merupakan sel-sel yang berdinding. Spora inilah yang tersebar kemana-mana. Umumnya hidup sebagai saprofit, saproba dan menyerap makanan organisme yang telah mati. Selanjutnya tentang reproduksi pada zigomikota. Silakan. Reproduksi seksual, jamur ini menghasilkan zigospora, sedangkan reproduksi aseksual dengan percembahan germinisasi. Peranan jamur zigomikota. Silakan, Tasya. Peranan menguntungkan Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, Rhizopus nigricans, Mucor javanicus. Peranan merugikan Basidiobolus ranarum, Mucor mucedo, Basidiobolus ranarum.
Baik anak-anak, karena kelompok 1 sudah presentasi, silahkan apabila ada pertanyaan, silahkan angkat tangan dari kemudian sebutkan dari kelompok mana. Baik Nia, silahkan dari kelompok. Oke, silahkan disampaikan pertanyaannya. Saya ulangi, apa yang membedakan divisi zigomikota dengan divisi askomikota dan basidiomikota? Bisa? Bisa. Silakan. Pada divisi zigomikota hifa tidak bersekat, sedangkan divisi askomikota dan basidiomikota bersekat. Baik, kelompok 1 sudah menjawab. Bagaimana nih ya? Sudah paham? Ada pertanyaan lain? Jika tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kalau sudah, terima kasih kelompok 1. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat, tapi ditutup dulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, karena kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah melakukan presentasi, maka giliran saya untuk melakukan penguatan dari hasil diskusi kalian. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian pahami, yaitu dari pertama ciri-ciri, kemudian reproduksi, dan peranan. Berikut ini silahkan disimak, ada tayangan video berikut. Jadi berikut ini adalah ciri-ciri dari jamur zigomikota, kemudian tentang reproduksi dan peranan. Oke, tadi ada gambar seperti ini. Tadi kan di mikroskop ada yang saya sebut pentol ya. Pentol itu namanya sporangium. Sporangium itu apa? Sporangium itu adalah tempat dari spora. Sedangkan nama spora dari jamur zigomikota ini adalah sporangiospora. Oke. Jadi sporangiospora itu adalah nama spora dari jamur zigomikota. Kemudian ada stolon. Jadi stolon ini adalah termasuk hifa. Dan rhizoid ini juga termasuk hifa. Rhizoid ini fungsinya kira-kira untuk apa? Kalau fungsinya seperti akar. Kira-kira fungsinya apa? Menyerap nutrisi atau air. Sporangium ini adalah tempat spora, sedangkan sporangiospora ini adalah sporanya jamur, dan sporangiofor ini disebut juga tangkai spora. Konjugasi itu apa? Konjugasi itu semacam pertukaran. Jadi ibarat ada hifa positif itu kita ibaratkan laki-laki, hifa negatif adalah perempuan. Kalau sudah menempel apa yang terjadi? Berkembang biak. Jadi kalau kalian sama pacar kalian sering nempel, berarti sudah siap berkembang biak. Astagfirullah. Nauzubillahimin. Kalau sama pasangan kalian besok boleh, tapi kalau sama pacar kalian jangan terlalu dempet. Nanti khawatir seperti hifa ini nanti bisa bereproduksi. Itu adalah penguatan dari saya. Berikutnya saya minta ke kalian untuk kembali ke tempat asal semula. Silahkan kembali dan barang bawaannya dibawa lagi. Adakah yang bisa menceritakan atau menyimpulkan kegiatan belajar pada siang hari ini? Siapa yang bisa? Jamur pada divisi zigomikota hidup sebagai saprofil. Saprofit, terus? Miselium bercabang banyak dan hifa tidak bersekat sehingga terlihat seperti pipa atau pembuluh. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri, kemudian reproduksi, dan juga peranan. Kalian juga sudah presentasi dan sudah menyajikan kesimpulan. Maka pada siang hari ini kita laksanakan post test, yaitu siapkan 1 lembar kertas, ditulis nama, absen, dan kelas kalian. Baik, untuk pertanyaan silahkan dilihat di slide. Ada 3 soal, masing-masing pertanyaan waktunya kurang lebih 2 menit, jadi totalnya adalah 6 menit. Kita mulai waktunya. Baik, dimulai dari sekarang, silahkan.
Baik, waktu mengerjakan kurang 1 menit lagi. Hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Silakan minta tolong yang paling belakang mengambil jawaban dari teman-temannya. Silakan dikumpul. Terima kasih. Baik anak-anak sekalian, soalnya mudah atau sulit? Mudah. Ada yang yakin dapat 100 angkat tangan? Yang yakin remedi angkat tangan, yakin remedi. Yakin remedi, oh 1 orang yakin remedi. Nanti kita cek. Ingat, nanti untuk yang remedi ada 3 tingkatan, ada yang mempelajari ulang atau kita proses pelajaran ulang, kemudian ada yang kita beri tugas kemudian kita remedi, dan yang terakhir ada yang hanya remedi saja jika nilainya tidak terlalu rendah. Tapi untuk yang di atas KKM, artinya kalian masuk ke pengayaan. Yaitu pengayaan nanti kalian mencari video dan gambar dari golongan Zamur Zigomikota. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Silakan Ain dipimpin doa. Di tempat duduk siap gerak. Marilah kita berdoa di dalam hati bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa minggu depan untuk divisi selanjutnya. Divisi apa kira-kira? Tunggu minggu depan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Kalian luar biasa, tepuk tangan untuk kalian semua.